Candaan politik Anies. Dalam situasi politik menegang, sekalipun Anies masih bisa mengeluarkan joke politiknya di tengah pidato deklarasi pencapresan Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar, sebuah ungkapan canda politis yang menyegarkan bagi semua yang hadir saat itu. Seperti yang diucapkan Anies, lebih baik minta maaf daripada minta izin, untuk memuji kecerdasan Muhaimin Iskandar dalam silat politiknya. Mengapa sedemikian simpelnya Anies menampilkan siapa Caimin di matanya, sekaligus menyimpulkan kenapa Anies memilihnya jadi cawapres dalam situasi pertarungan memilih pasangan capres yang sengit jelang pendaftaran. Tak bisa disangkal, dalam urusan politik keberanian diperlukan. Mengatasi politik emergensi buntu untuk menetapkan pasangan capres maupun cawapres saat tertekan penguasa yang tidak merestui satu pasangan capres. Seperti itulah psikologi yang dirasakan Anies. Demikian pula Muhaimin Iskandar dalam bayang-bayang diperiksa KPK, tapi sebenarnya itu pikiran liar yang menjadi pertimbangan politik, dan untuk mengatasinya ada keberanian yang bersumber kebenaran untuk melangkah penetapan pasangan itu, Anies dan Caimin. Bila kita simak pidato ucapan Anies yang mengatakan lebih baik minta maaf daripada minta izin, bersandar pada kenyataan bahwa koalisi perubahan banyak mengalami kendala internal maupun eksternal untuk menetapkan pasangan calon. Padahal potensi untuk menang cukup besar karena tingginya keinginan masyarakat berpartisipasi mendukung Anies. Terbukti jutaan relawan aktif maupun pasif siap memenangkan Anies. Kehadiran Muhaimin sebagai cawapres akan memperkuat posisi dukungan dari kalangan Nahdien di Jawa Timur yang harus dimenangkan Anies, karena secara pemetaan tim selama ini kunci suara besar ada di Jawa Timur yang dilihat ada pada PKB yang dikuasai Muhaimin selama 18 tahun, sementara AHY tidak terlalu kuat di Jawa Timur. Diperhitungkan tidak menambah suara signifikan kemenangan di Jawa Timur. Nasdem jelas khawatir dengan ngototnya Demokrat mencalonkan AHY, di samping dapat menimbulkan ketidakpastian di tubuh koalisi perubahan dan ancaman kekalahan terbayang karena alotnya urusan cawapres. Sikap tegas dan dapat dikatakan spekulasi politik beresiko yang diambil Surya Paloh memutuskan Caimin sebagai pasangan Anies adalah hal logis dan masuk akal demi menyelamatkan aset kemenangan Anies yang tak bisa ditawar, sekalipun harus bentrok dengan kepentingan Demokrat yang kukuh menetapkan AHY sebagai cawapres. Politik itu bukan sekedar menampilkan panggung keanggunan etis. Bila tidak diiringi kemenangan, lebih baik minta maaf pada kawan koalisi daripada minta izin yang tentu akan menyulitkan Anies. Cerminan politik mendahulukan peluang menang seperti idiom politik something art possible, bukan art of impossible, menjadi pemutus yang adil dalam sengkarut penetapan cawapres pada koalisi perubahan yang selalu terjadi dalam politik kompromi akibat presiden threshold yang membatasi ruang gerak pencapresan 20% tersebut yang tidak adil dan mengangkangi konstitusi demi ambisi elit partai berkuasa selama ini, akhirnya menjadi senjata makan tuan bagi seluruh partai politik yang berambisi memperebutkan kekuasaan kursi kepresidenan RI 1. Anies dan Caimin telah menjadi pasangan capres dan cawapres gabungan dari dua partai Nasdem dan PKB, ibarat kawin lari bukan kawin paksa.
Dikatakan kawin lari untuk menghindari pertengkaran di dalam rumah yang tidak selesai-selesai dan melelahkan. Dikatakan bukan kawin paksa. Ternyata mereka menyadari bahwa dalam politik diperlukan keberanian mengambil keputusan meski menyakitkan bagi sebahagian, namun menyelamatkan bagi semua pendukung perubahan meskipun hal tersebut masih dalam perjuangan.